Saya dikirim YouTube-nya, luar biasa perkembangannya, dari kayaknya dari tahun ke tahun terus membangun, karena sampai sekarang pun masih kelihatan masih membangun ya Pak ya. Selanjutnya dipersilahkan Kak Kersana Kiai Samsudin, Kepala Madrasah MA Tafsiri, waktu sinar tepat dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Selanjutnya, pertama-tama saya ucapkan banyak beribu, berjuta, bermiliar terima kasih pada yang terhormat Pak Asesor 1 dan 2 yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bersilaturahmi meskipun jaraknya agak sedikit jauh, berkaitan dengan jalannya juga berliku dan banyak belokan, meskipun hitungannya cuma 2, tapi insya Allah ibu tersesat kalau ke sini. Bimbingan karena kebetulan informasi geografisnya kita berada di wilayah agak sedikit selatan, jadi Cisel lah gitu loh. Cianjur Selatan ya, jadi dari Cianjur kurang lebih 45 km, tengah-tengah hutan. Jadi kalau ibu bapak datang ke sini mungkin sebelumnya akan berpikir ini ada kampung di mana, pasti berpikiran seperti itu. Tapi beberapa kilo kemudian bapak akan berkata, wah ternyata di sini ramai juga. Alhamdulillah Pak, kesannya seperti itu. Jadi makanya saya bikin profil yang sedetail mungkin, insya Allah dengan melihat profil yang sudah saya kirim melalui link, dan jangan lupa di like, insya Allah itu sudah mewakili informasi yang saya sampaikan. Ketika kami disilaturahmi melalui meskipun medianya seperti ini, ya alhamdulillah kami jadi dapat pengetahuan juga, dituntut meskipun di sini kondisi sinyalnya agak sedikit ribet Pak ya. Bayangkan ketika berada di daerah Cipoek, ini kan dikenanya Cipoek Pak ya. Cipoek itu Cigelap, air gelap gitu ya. Jadi kondisi sinyal luar biasa dahsyat susahnya. Kami ganti-ganti kartu, providernya ganti ini, dan yang terakhir yang paling bagus itu adalah Telkomsel. Tapi ini pun masih tetap bermasalah. Akhirnya kami pinjam dari rumah, wifi-nya sampai pasang 4 di sini Pak. Jadi memerlukan perjuangan yang sangat ekstra. Tapi kami yakin innamal usri yusran. Jadi insya Allah Bapak melihat perjuangan kami, karena visi dan misi kami adalah terbaik ya Pak. Jadi menjadi kepala, menjadi para pengurus, menjadi siswa, dan semuanya itu semuanya insya Allah terbaik. Kenapa terbaik? Karena laqad khalaqnal insana fi ahsan, itulah prediksi kami, ahsan. Kami ingin semua orang yang bergabung di pendidikan At-Tafsir ini menjadi ahsanit taqwim. Insya Allah. Yang penting kami nanti di proses akreditasi kami mohon bimbingannya saja. Kami yakin bahwa Bapak bukan mau memvonis, bukan mau mendiskreditkan, sama sekali tidak, tapi Bapak menjadi para malaikat yang akan mengarahkan kami ke arah yang lebih baik. Terus yang selanjutnya, bahwa program-program yang kami sampaikan melalui profil, dan sekolah ini berjalan 2009 Pak ya, ini berarti sudah kurang lebih 20 tahun. Anggap saja seperti apa sih orang 20 tahun, berarti masih santer-santernya ya, masih bermejeh nambal kesentreng, disebut dewasa encan kan bebudak kente gitu Pak ya. Jadi sudah ada sedikit visi dan misinya sudah terarah lah. Jadi oleh karena itu kami sangat membutuhkan sekali bimbingan dari Bapak dan juga Ibu, apa yang harus dan mesti kami lakukan dalam rangka menuju hal yang lebih baik lagi. Dan juga untuk masih personalia, alhamdulillah pada hari ini kami hadirkan dari berbagai macam jabatan, dari mulai guru dan sebagainya, dan juga hadir dari bagian komite dan juga bagian yayasan. Selamat datang di madrasah kami. Mudah-mudahan Bapak merasakan nyaman terus, karena prinsip kami adalah nyantri, mandiri, terampil, unggul, dan soleh dengan visi madrasah terbaik, terdidik, berakhlak, inovatif, dan kreatif. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini Pak Kiai. Terima kasih atas ujangannya, terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya mungkin ada kata sambut dari pihak yayasan. Yang pertama, kondisi yayasan dan sekolah itu mungkin tidak jauh, kurang lebih 50 meter. Dan antara sekolah dan rumah saya itu sekitar 50 meter. Jadi maaf bahasa sudah malum di yayasan, saya pakai bahasa saya sebagai pihak yayasan,
yang mengutamakan pertama yaitu fasilitas, melihat fasilitas sekolah. Yang mana fasilitas sekolah ini karena mungkin alhamdulillah Allah memberikan anugerah kepada kami yaitu orang tua yang terus memberikan fasilitasi. Jadi kebanyakan fasilitas yayasan, fasilitas pesantren di sini diberi oleh orang tua hampir sekitar 80%. Ya, untuk penggunaan misalnya untuk MA itu penggunaannya bagaimana Pak kalau bersama seperti itu? Kebetulan karena waktu pembelajaran tidak sama, misalnya untuk FAUD di sini kan hanya beberapa hari dan dilaksanakan pagi. Jadi kami bisa pakai siang atau sebaliknya. Jadi disilang-silang saja Pak, Bu. Ada yang sebagian tidak, sudah dicor Bu. Oh itu coran itu. Yang tanah itu cuman yang di belakang aja. Kalau dari ujung gerbang sampai ke sini sudah dicor semua Bu. Bapak antisipasi longsor. Nah itu karena kan keamanan itu yang harus dijaga di dalam sarana prasarana sekolah terutama bangunannya. Kalau visi misi Bapak mengganti misinya berapa tahun? Iya, kalau misi itu rata-rata itu 2 tahun Bu. Tapi kami lihat juga perkembangan, kalau memang sudah ada sedikit, ya minimal dapat terjangkau misalnya 80% meskipun tidak mungkin 100% ya. Tapi kalau memang sudah agak sedikit ada peningkatan sesuai dengan musyawarah antara yayasan, komite dan sekian para guru, ya dengan berdasarkan kesepakatan itu misinya dirubah, dikurang atau ditambah, ya sesuai dengan perkembangan fasilitas juga Bu. Ini luar biasa kepala madrasahnya yang sudah melanglang buana dan mengerti ya Pak ya. Insya Allah. Ya, baik. Misinya satu aja, ada yang ingin ditanyakan. Jadi misinya untuk 2020 sampai insya Allah ke depan itu pertama kolaborasi kurikulum madrasah dengan pesantren. Jadi kami komitmen bahwa persyaratan lulus sekolah itu pesantren dan juga syarat lulus pesantren adalah sekolah juga gitu Bu. Karena sekolah adalah pesantren bagi kami, pesantren juga sekolah bagi kami, begitu Bu. Iya betul. Nah ini yang tertarik. Apakah terjadi pengurangan jam ketika kurikulum nasional? Insya Allah tidak, menurut ukuran kami tidak. Kenapa? Karena kami kan full time learning ya, jadi misalnya dari jam 7 sampai jam 2 itu kami full di sekolah dan sisanya berarti lebih banyak pembelajaran klasikal pesantren. Jadi di pesantren pun ada kelasnya dan ada kurikulum tersendiri. Jadi insya Allah sama sekali tidak mengurangi, hanya pergeseran waktu saja, demikian Bu. Itu bagus, luar biasa. Kalau misalnya dari pondok pesantren yang dimasukkan ke muloknya, ya khasnya jadi apa Pak? Khasnya muloknya kami adalah adalah menjadi seorang dai. Jadi latihan mubaligh itu betul-betul ditekankan. Jadi kami harap setiap lulusan itu minimal mampu orasi minimal di depan keluarganya. Terus yang kedua, santri kita dimulokkan dengan Al-Quran juga, qiraat. Kalau yang di sekolahnya yang umumnya itu muloknya ada bahasa Korea juga gitu Bu. Bahasa Korea dan TIK. Oh, dan TIK. Iya. Dan baru-baru ini kami tambah dengan itu broadcasting Bu. Jadi ada mulok penyiaran. Oh, mulok penyiaran. Betul, karena kepalanya kebetulan suka YouTube, jadi YouTuber juga Bu. Oh gitu. Baik. Yang kedua, pembiasaan membaca rotib dan sholawat. Jadi kebetulan kami ini mewajibkan semua siswa plus semua sivitas saja, dari mulai siswa sampai pemimpin tertinggi lah boleh dibilang, wajib membaca rotib. Salah satunya rotib haddad, rotib latib plus rotib syakran. Jadi setiap pembelajaran harus diawali seminggu sekali rotib haddad, sakron, dan sholawat. Kalau sholawat wajib, sholawat busyra, insya Allah itu dengan harapan baca sholawat busyra, semua yang ada di sini itu selalu mendapat kabar gembira. Makanya tadi saya baca di awal, insya Allah setelah proses akreditasi, ibu sama bapak asesor plus kami semuanya dapat kabar gembira dari Allah dan Rasulullah. Demikian Bu. Amin, amin, amin. Siapa saja yang terlibat? Baik. Itu yang kami libatkan pertama, jadi ada 2 season Bu. Pertama season penyusunan konsep. Konsep itu kami susun hanya saya lah, yayasan berdua dulu. Jadi akhirnya kita ada rapat kecil lah, ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil makan liwet. Nah setelah dikonsep, baru kami adakan rapat yang formal melalui undangan resmi
dan yang dihadirkan adalah dari perwakilan guru, juga orang tua siswa, juga dari bagian komite. Biasanya kami melakukan itu setelah Ramadan atau halal bihalal. Jadi semua alumni terutama, karena di sini kebanyakan itu yang menyekolahkan anaknya adalah para alumnus, dan kebetulan karena pesantren kami sudah dibuka sejak tahun 1972. Jadi alhamdulillah alumninya sudah sangat banyak juga, demikian Bu. Di dalam misi tidak tercapai, misalnya tidak tercapai itu misinya itu dalam 4 tahun, ada mungkin ya. Iya. Apakah itu Bapak dibuang atau dibagaimanakan itu? Nah, kalau memang satu saat ternyata visi misalnya tercapai, misalnya kurang jadi inovatif misalnya di poin terakhir, tidak inovatif. Ini anak-anak kurang inovatif. Maka kami belum tentu bisa merubah nama, tapi kami hanya merubah di misinya. Minimal nanti tingkatan inovatif itu kami bagi menjadi dua misalnya. Ada inovatif entrepreneur misalnya untuk pemula, dan kita kasih waktu selama 1 tahun. Nanti kalau misalnya 1 tahun belum ada perkembangan juga, nah kami tambah strategi yang lain. Kalau sudah 2 tahun belum ada ketercapaian dari cita-cita tersebut, maka kami kembali bermusyawarah apakah mau ditambahi atau diganti kata yang belum tercapai tersebut. Demikian Ibu. Pak Kiai, Pak Kaman, iklim pesantrennya pasti kental gitu. Hadir di kelas itu suka terlambat atau tidak gitu? Baik. Apa yang Bapak sampaikan itu memang di awal kami memahami, karena biasanya siswanya datang terlambat 2 tahun pertama itu saya alami, 5 tahun lah Pak, 5 tahun seperti itu. Akhirnya saya berpikir, karena saya kebetulan aktif juga di pesantren, kan kebanyakan kalau sekolah-sekolah lain atau pesantren lain, mohon maaf, itu terjadi gap itu karena orang yang di sekolah itu bukan orang yang di pesantren. Nah, lain dengan kami, bahwa orang pesantren is orang sekolah is orang pesantren. Jadi kami bisa bikin sebuah strategi kesepakatan antara pengurus di pesantren dengan sekolah itu, sok di pesantren dorong, di sekolah dikenyot, di sekolah didorong, di pesantren dikenyot. Jadi 5 tahun pertama memang demikian, tapi alhamdulillah untuk 10 tahun terakhir itu sudah dapat kami atasi 99,9%. Jadi hanya beberapa anak saja yang terlambat, itu pun kalau kita tanya kenapa kamu terlambat, alasannya ya kesiangan tidur dan sebagainya, atau keterlambatan mandi karena airnya masih terbatas Pak. Tapi secara umum itu kami sudah dapat menyelesaikannya, tapi aman Pak, insya Allah, nggak ada istilah sadaekna gitu, nggak ada Pak. Punten Pak Kiai, ya sok emot abdi ketika ngomong sami Pak Kiai. Kebiasaan santri ketika mau masuk sekolah itu, aduh sok segar pangedulanana gitu. Ah gitu. Punten hoyong aya semacam konfirmasi budaya-budaya apa yang bisa dimunculkan di MA Tafsiri terkait dengan budaya kedisiplinannya gitu Pak. Untuk budaya yang diterapkan untuk anak-anak adalah misalnya pertama kita bikin jadwal. Nah, dari jadwal itulah kita membuat sebuah kesepakatan kontrak lah dengan anak-anak. Nah, setelah kontrak itu dicatat melalui tata tertib bahwa barang siapa anak yang terlambat jam sekian sampai sekian, kami kasih punishment dalam bentuk ambil sampah sekian, misalnya dalam bentuk hafalan jurumiyah atau alfiyah disetorkan kepada petugas yang kami tentukan. Setelah ada punishment, terus ada juga reward. Jika kami memberlakukan kedisiplinan itu, diantaranya dibekali dengan setiap pagi, karena kebetulan saya suka agak sedikit seneng ngoceh gitu ya, jadi setiap pagi itu kami sisakan waktu 5 menit untuk bisikan mereka dengan memberikan beberapa motivasi. Jadi ini sudah terbukti Pak, generasi alumni meminta beberapa lembar kepada anak-anak, silahkan tulis beberapa hal yang Anda sukai di At-Tafsir ini. Kebanyakan 80% mereka menulis, saya paling teringat adalah setiap hari motivasinya. Dan itu terbukti anak-anak merasa terus diingatkan. Karena kalau memang di pengajian aja di pesantren, kalau kita tanya, mana itu pansok ngaji unggal dinten, da eta mah asa sanes mamatahan sorna teh cenah gitu Pak. Upami nganggo kita mah asa lain mamatahan eta mah ngaji gitu nya. Jadi itulah iklim yang terjadi di pesantren. Anak-anak di pesantren kami ini ketika masuk gerbang sekolah, mereka sudah tidak ada lagi budaya di pesantren dalam artian mereka disarung, pakai senal atau wale-hale, tidak. Tapi pas keluar dari gerbang sekolah, mereka ya gitu lagi, pakai sarung lagi, terus ya busitin. Tapi masuk sekolah mereka dalam tampil dalam keadaan seperti hanya seorang
siswa dalam uniform yang 100% sempurna gitu Pak ya. Budaya kerja keras dan tangguhnya yang ada di MA Tafsir ini. Baik. Untuk budaya religiusitas, penekanan anak-anak dalam rangka berbudaya nyantri, karena memang itu nyantri itu menjadi sebuah penekanan bagi kami, artinya anak-anak harus tampil nyantri. Bagaimana cara penekanan budaya nyantri? Setiap masuk sekolah dalam bentuk takzir atau punishment pun dalam bentuk hafalan dan setoran. Yang kedua, dalam penampilan mereka pun kita selalu merazia kalau ada yang gondrong, ada yang tidak tampil nyantri dan kurang elegan, itu tetap kami tindak. Terus misalnya tadi dengan adanya hafalan, karena setiap generasi itu ada yang disebut di sini setoran amalan KNU-an. Jadi setiap siswa itu harus hafal pertama surat tertentu, terus juga rotib tertentu, juga ruqyah tertentu, dan juga bacaan-bacaan tertentu. Itu merupakan syarat kelulusan. Jadi nanti kalau ujian pas misalnya tidak bisa ikut ujian pas, apalagi ujian akhir, kalau mereka belum menyetorkan beberapa ayat, beberapa juz, beberapa ayat ruqyah, beberapa macam-macam yang sudah kami tentukan. Terus kalau misalnya karena kolaborasi dengan di pesantren, itu mereka ditekankan dengan budaya berjamaah tepat waktu. Jadi ketika jam 12 siang, itu semuanya berhenti, dan di masjid kami sudah konfirmasi dengan pengurus pesantren, itu langsung dipanggil, di absen Pak setiap satu-satu. Mana aliyah kelas 1 ada belum? Mana aliyah kelas 2? Jadi terus dipantau tadi ya, dari sekolah di Bedo, dari pesantren didorong. Itulah religiusitas. Dan kedua, usaha kerja keras itu pertama, kerja keras yang ditanamkan ada dua hal. Pertama, kerja keras di bidang pendidikan. Di antaranya kami menekankan anak-anak di samping pemahaman pun kami tekankan mereka harus memahami mahfuzat. Jadi anak-anak ditekankan harus setor kitab, ayat, bacaan tertentu. Itu menjadi bahan kerja keras bagi mereka. Sampai-sampai mereka boleh disebut, ya mungkin Bapak paham, ada kurang tidur, kurang makan sejak di saat di pesantren karena memang mengejar target. Semester pertama mereka harus mengejar target alfiah misalnya 250 bait dan seterusnya. Itu dalam rangka usaha kerja keras bagi mereka. Yang kedua, mereka juga ada kerja keras lapangan. Siswa itu kami tekankan terutama jadi syarat kelulusan. Makanya di misi nomor 4 ada pendidikan kepemimpinan melalui pelatihan calon dai dan program khidmah, yaitu PKL, program khidmah lapangan. Selama 1 tahun minimal 6 bulan, anak-anak kami dididik dengan pendidikan fisik, Pak. Ada yang jadi banser, ya meskipun tidak jadi banser, pelatihan banser kami tekankan. Ada juga yang mereka ditempatkan di usaha-usaha pondok. Ada yang bikin bala-bala, ada yang bikin kreativitas, bikin batako, bikin paving block. Itu yang buat anak-anak, Pak. Jadi sekarang misalnya paving block, semuanya stop dari produksi anak-anak. Jadi ketika mereka sudah menyelesaikan program klasikal, berarti tinggal masuk ke program dirosah. Dirosah mereka bisa memilih waktu belajarnya kapan. Nah ketika siang, mereka ditekankan untuk kerja keras. Ada yang bagian urusan sampah, dikasih ada mobil jelek lah. Tiap sampah, di sampah, terus dikasih juga pacul, dan sebagainya. Itu adalah usaha kami, upaya kami dalam rangka menanamkan bahwa hidup ini memang keras. Begitu Pak.